Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi ini kita kembali ke kajian rutin kita. Tentunya semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan memasuki bulan Zulhijjah, ya, yang tentunya kita mempraktekkan dari ayat 199, ya, yaitu ketika engkau bertolak dari Arafah maka fazkurullah, ya, mempraktekkan zikir, maka disunahkan untuk berzikir, ya. Nah, berzikirnya di sana ini menunggu sidang isbat, ya. Kalau besok tanggal sidang isbatnya di tanggal 29, ya, berarti Senin, ya. Tetapi Kemenag sidang isbat sama besok tetapi belum tentu Senin. Nah, ini masalahnya. Tapi yang jelas bagi kita mengamalkan ayat tadi adalah memperbanyak zikir, ya, bukan permasalahan beda waktunya, tetapi di tanggal satunya itu kita berzikir, ya. Namanya zikirnya itu zikir mutlak. Zikir mutlak itu seperti kita setelah selesai tawaf, kemudian kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu kan sebelumnya bukan nggak niat apa-apa kan, bukan nawaitu sholat al-tawaf misalnya, enggak, mutlak. Jadi mutlak itu namanya zikir mutlak. Apa zikirnya? Bisa takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa juga talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu sampai tanggal 9, ya. Nah, sampai tanggal 9 itu mutlak. Nah, ketika tanggal 9 Zulhijjahnya, nah, itu kan nanti wukuf, ya, setelah duhur wukuf Arafah, maka itu zikirnya muqayyad. Muqayyad itu yang terikat dengan waktu, yaitu dari Arafah 9, 10, 11, 12, 13 sampai asar, ya, tanggal 13-nya sampai waktu. Nah, itu, ya, melaksanakan ayat dari 199, ya, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir. Kalau yang sebelumnya kita pahami itu malam tanggal 10 saja, ya. Nah, itu ternyata prosesi zikir bagi yang tidak sedang berhaji, ya, itu diawalinya dari tanggal 1 yang tidak berhaji, ya. Dari tanggal 1 Zulhijjah, bukan 1 Juni.
ya, dari tanggal 1. Nah itu sebelum lupa ya. Jadi amalan yang ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, bagi yang tidak sedang berhaji, memperbanyak takbir atau talbiyah dan kebaikan. Juga saum ya, saumnya boleh di tanggal 8, di tanggal 9 atau dari tanggal 1, silakan. Yang jelas kalau dari Aisyah, Rasul itu dari dari tanggal 1 ya, memperbanyak saum ya, memperbanyak saum. Kita mah ambil paket hematnya, mungkin bisa di ya tanggal 8-nya atau di tanggal 9. Itu informasi awal ya. Selanjutnya kita akan masuk pada kajian kita surat Al-Baqarah 210 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa ba'd. Terjemah lafziahnya, hal yanzuruna, tidaklah yang mereka nanti-nantikan, illa ayyatiyahumullah, melainkan datangnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, wa qudiyal amr, dalam naungan awan, dan diputuskan perkaranya, wa qudiyal amr, wa ilallahi, dan hanya kepada Allah turja'ul umur, dikembalikan segala
urusan. Hal kalau secara harfiah hal itu hal apakah. Tetapi maksud dalam ayat ini adalah ma, artinya tidaklah, ya, bukan apakah, tetapi tidaklah. Ma yang zuruna, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, buat memasukinya secara keseluruhan, yantaziruna tarikuna dukhul fi. Tidaklah mereka tunggu-tunggu buat memasuki Islam secara keseluruhan itu. Mereka ini yang belum masuk Islam secara sungguh-sungguh. Melainkan datangnya Allah kepada mereka. Illa ayyatiyahumullah. Maksudnya kecuali sampai datangnya siksa Allah. Jadi mereka yang sudah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu jelas, dengan sesuai dengan fitrahnya, malah mereka menunggu-nunggu sampai datangnya siksa Allah kepada mereka. Maka disebut dalam ayatnya wa qudiyal amr ayyatiyahumullah, datang amru rabbika, datangnya siksa Tuhanmu, fi zulalin, dalam naungan. Zulal itu bentuk jama dari zilal yang artinya adalah naungan. Maka kalau dalam bahasa Arab, naungan itu kita sebut misalnya midhallah, payung. Payung itu midhallah karena untuk bernaung. Zulal ini jama dari zillah, bentuk satunya adalah zillah, naungan, satu payung. Nah, kalau bahasa hariannya itu mizallah, ya, payung, artinya naungan awan. Dan malaikat, dan diputuskan perkataannya. Hingga tamatlah riwayat mereka. Tamatlah kengeyelan mereka. Tamatlah semua keangkuhan mereka. Tamatlah semua kekafiran mereka setelah didakwahi begitu jelas oleh Rasul. Ketika Allah sudah turun dengan azabnya, maka tamatlah seluruh rangkaian hidup mereka. Kemudian Allah menutup, dan kepada Allah, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ada yang menyatakan dalam bentuk pasif qudiya, dikembalikan.
Ada pula yang mengatakan dengan kalimat aktif, yaqdi, yakni di akhirat untuk menerima pembalasannya. Nah, kalau kalimatnya dibentuk fasib, qudiya, artinya mereka itu sudah dalam posisi tidak dapat berargumentasi di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah datang, kemudian di situ ada malaikat di meja hijau kan, sehingga mereka tidak berkutik, qudiya itu. Ada yang mengatakan mereka di akhirat sedang menerima pembalasan. Itu yaqdi. Kalau tadi sudah final, yang beramal dengan amalan surga masuk ke surga, yang beramal amalan neraka masuk ke neraka. Dan itu sudah final, tidak ada tawar-menawar lagi. Sementara tafsir yang kedua, qudiyal amr, mereka sedang diputuskan status hukumnya, ya itu dihisab dulu, berjajar untuk menunggu mahkamah Allah, ya, bersama majmu'atun minal malaika, kumpulan dari malaikat, entah berapa jumlahnya. Nah, itu ditelusuri tentang korupsinya, tentang kezalimannya, tentang kebohongannya, tentang khianatnya, dan seterusnya. Wa ilallahi turja'ul umur, itu diserahkan keputusannya, imma dia ahli surga wa imma ahli neraka. Itu ditentukan dengan prosesi hisabnya. Jadi kalau tadi qudiyah itu udah ditentukan, ya udah ditentukan. Misalnya Haji Fulan surga Firdaus, Haji Fulan surga Adnan, ya, tinggal ngabsen saja kalau dipasifkan. Tapi kalau yaqdi al-amr itu dalam proses dihisab dulu, ditimbang dulu. Ya. Ayat ini sebetulnya kalau didengar dengan pendengaran iman sangat-sangat mengerikan sekali. Karena ini adalah sebuah mahkamah pengadilan yang tentunya tidak akan ada lagi terulang untuk yang kesekian kalinya. Tidak bisa banding, tidak bisa cari advokat handal. Orang advokat juga sama, di situ dihakimi, diadili. Nah, ngeri sekali. Makna dari lafaz atau kata hal yang zuruna, mereka tidak melihat. Jadi halnya itu bermakna tidak. Kata tanya di sini untuk menafikan. Ya, jadi hal itu apakah itu untuk meniadakan. Kemudian zulal tadi sudah disampaikan, zulal itu zullah, ya, yaitu sesuatu yang menaungi seperti awan atau pepohonan atau yang lainnya, ya, bisa jadi payung, bisa jadi apa itu tenda, ya, nah, bisa jadi juga tadi apa rindangnya pohon. Yang jelas untuk
menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-ghamam, awan tipis. Ya. Al-ghamam, awan tipis yang berwarna putih. Makna ayat mengandung motivasi bagi orang-orang yang lambat untuk masuk ke dalam Islam. Kan ayat sebelumnya perintah tentang udkhulu fisilmi. Mereka terlambat, masih terus saja menimbang-nimbang. Ikut Muhammad nggak ya? Sebab mereka tidak memiliki uzur, bukti dan petunjuk yang telah ada di hadapan mereka. Ya. Firman Allah, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Jadi dengan tidak beriman itu mereka hanya menantikan datangnya Allah langsung kepada mereka. Nah, ibrahnya atau pelajarannya ayat ini dan ayat-ayat semisalnya adalah merupakan dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan adanya sifat-sifat ikhtiyariyah, tergantung kepada Allah. Itu ikhtiyariyah, suka-suka Allah. Ya. Maka tadi di awal saya katakan masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki terjadi akan terjadi, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak pernah akan terjadi. Itu ikhtiyariyah. Kenapa ini menjadi dalil bahwa Allah memiliki sifat ikhtiyariyah, ya, tergantung kepada kehendak Allah, atau bahasa kitanya iradatullah, nahnu nurid, kita ingin, wallahu yaf'alu ma yurid, tapi Allah mengerjakan apa yang dikehendakinya. Karena di zaman-zaman filsafat lama, Aristoteles misalnya, itu mereka menolak kalau Allah itu ikhtiyariyah, punya kehendak kepada hambanya. Ya. Mereka bilang kalau Allah itu, Tuhan itu sudah final, tidak bisa berbuat apa-apa, statis. Ketika sudah putuskan A, hujan misalnya, maka hujan. Ketika putuskan kemarau, sudah. Mana sifat-sifat istiwaiyah, ikhtiyariyah itu? Seperti al-istiwa, ya. Al-istiwa itu bersemayam. Allah bersemayam di aras. An-nuzul, turun. Al-maji', datang. Termasuk di ayat ini ayyatiyahum, al-ityan, datang. Jadi nunggu datangnya Allah menyiksa mereka baru akan beriman, atau akan beriman saat itu. Dan yang semacamnya dari sifat-sifat yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Ya. Ini sifat ikhtiyariyah, di dalamnya ada af'aliyah. Ada perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi bersemayamnya Allah, laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai sesuatu apapun.
Maka ketika berbicara turun, anzalallah, Allah menurunkan atau Allah turun, maka turunnya tidak seperti turunnya hujan misalnya. Turunnya tidak seperti turunnya seseorang dari tangga, kan turunnya dari atas. Nah, turunnya Allah ini laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kemudian datang, ya, Allah datang, Allah mendatangi setiap hambanya yang berdoa. Allah menjawab. Cara menjawabnya Allah, cara datangnya Allah, la yus'al. Ya, kata Setan Tauhid, tidak dipertanyakan seperti apa. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Dan yang semacamnya dari sifat-sifat yang Allah kabarkan. Atau Allah telah kabarkan melalui Rasulnya. Jadi dijelaskan kan apa-apa yang tidak dipahami oleh sahabat dijelaskan, misalnya tangan Allah. Rasul menjelaskan itu adalah kekuatan Allah, bukan tangan artifisial ini, gitu ya. Nah, kemudian wajhullah, wajah Allah itu adalah rahmatnya Allah, bukan wajah ini. Nah, itu. Jadi dijelaskan oleh Rasul. Nah, seperti ketika Rasul jelaskan, ada seorang hamba sahaya yang ya dari Arab Badui ini, di mana Allah menunjukkan ke atas. Artinya Allah itu di atas, sudah sampai di situ. Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Ya. Artinya di atasnya seperti apa, bagaimana itu. Tetapi keimanan Arab Badui itu, ketika dia ditugaskan oleh tuannya untuk apa? Untuk mengembalakan kambing, ya. Kambingnya cukup banyak, kemudian datang seseorang yang butuh. Ya. Sudahlah, kamu tinggal bilang kepada tuanmu, kambingmu itu tadi satu dimakan serigala. Kata budak tadi, habis. Karena imannya terfatri, hamba saya tadi mengatakan aina Allah, di mana Allah? Itu menunjukkan bahwa dirinya dimanapun bersembunyi, apapun yang dikatakan, sesungguhnya kalau sudah bicara Allah, itu tidak ada yang diketahuinya. Nah, itu. Mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut untuk keagungan Allah dan kebesarannya, tanpa ada penyerupaan, tidak pula penyimpangan. Ya. Berbeda dengan kelompok Mu'attilah, ya. Kelompok yang menolak dengan berbagai macam cabangnya. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan semisalnya. Mereka dari kalangan orang-orang yang diadakan sifat-sifat tersebut dan menakwilkan ayat-ayat tersebut dengan tujuan justru peniadaan. Enggak. Pokoknya kalau Allah katakan begini, kenapa Allah sebutkan wa yabqa wajhu rabbika, dan kekalah wajah Rabb? Mereka akan segera menolak, Rabb tidak ada wajahnya.
sekilas seperti benar, tetapi secara akidah itu ya. Kemudian ketika Allah memiliki tangan, mereka akan mengatakan, tidak, Allah tidak bertangan, tidak butuh tangan. Padahal tangan, wajah, senyuman Allah itu dijelaskan oleh Rasulullah. Tetapi permasalahannya kalau ditanya mereka tidak Tuhan tidak bertangan. Dalil mereka, argumentasi mereka dari mana? Dari siapa? Kalau mereka punya rasul, rasulnya siapa? Menjelaskan tentang itu seperti apa? Nah, ya. Pokoknya ketika disampaikan dalam Al-Quran seperti ini, di dalam hadis seperti ini, mereka bilang no, tidak. Itu ciri-ciri Jahmiyah, Mu'tazilah. Ya, mereka menafsirkan datangnya Allah, tetapi dalam versi logika mereka justru untuk meniadakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Syekh Tantawi dalam tafsir ayat ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qudiyal amr, dan diputuskan urusan, artinya adalah atamma subhanahu, Allah menyempurnakan amral ibad, urusan hambanya, wa hisabahum, dan hisab mereka. Tadi disampaikan qudiyah itu ada dua makna. Ada ketentuan final, ada proses hisab. Fa'asbata ta'i' wa uqibal 'asi. Fa'uthibat ta'i, maka orang yang ta'i, orang yang taat, orang yang salih, maka diberikan pahala. Wa uqibal 'asi, dan orang yang bermaksiat, orang yang tetap pada kekafirannya, tetap kepada kemusyrikannya, tetap dalam dosanya, uqiba, maka dia disiksa saat itu. Walam tu'ala ladail usat fursah litaubah. Tetapi ketika siksa Allah itu turun, Allah turun dengan para malaikat itu menghisab mereka, kemudian mereka saat itu pada akhirnya beriman, maka saat itu tidak lagi dihitung fursah litaubah, kesempatan untuk taubat. Tidak ada gunanya saat itu. Ya. Sama halnya dengan orang bertobat ketika sakaratul maut. Ya. Nah, sebagaimana Fir'aun, ya, hampir saja mengatakan la ilaha illallah, ya, amantu. Wa qadir tada hadar ra', dan telah disepakati pendapat ini adadun minal mufassirin, sejumlah para ahli tafsir, di antara lain adalah Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini
Ayat ini adalah muhaddadan lil kafirin, kata Imam Ibnu Katsir. Ancaman bagi orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaika. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni yaumal qiyamah. Ini adalah memotret pada hari kiamat. Nufassilul qada bainal awwalina wal akhirin. Di mana kami Allah memutuskan keputusan antara orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir. Wa yujza kullu 'amil bi 'amalih. Maka diberikan pahala setiap yang beramal dengan amalnya. In khairan fa khairun, jika baik maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in syarran fa syarrun, dan jika buruk apa yang dia lakukan ketika di dunia, fa syarrun, maka dia pun akan panen raya keburukan di akhirat. Walihada, maka dari itu kata Imam Ibnu Katsir, qala ta'ala wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Karena proses tadi penyerahan kepada Allah, setelah ternyata amalnya di dunia baik, dia dapat kebaikan. Ternyata amalnya buruk, maka dia dapat keburukan. Amma ulamaul khalaf, adapun ulama yang kontemporer, fayu'awwilun, mereka mentakwilkan ityanullah bima yatanasab ma'adzati, mentakwilkan datangnya Allah dengan yang sesuai dengan zatnya. Walidzalika fassaru ityanu bi amrihi, maka dari itu mereka menafsirkan datangnya Allah bi amrihi dengan urusannya itu adalah ba'sahu fid dunya. Mereka menafsirkan bahwa datangnya Allah itu yaitu menurunkan azabnya di dunia. Itu mentakwil. Kalau ada orang durhaka, ada orang maksiat, maka Allah datang di situ, Allah hadir. Allah tenggelamkan dengan banjir. Allah hancurkan dengan longsor, Allah sambar dengan petir. Nah, ini bagian dari qudiyal amr, versi dari tafsir yang ini. Jadi itu adalah cara Allah mengazab di dunia dulu. Ya. Sementara Al-Kasyaf, beliau menyebutkan ityanullah, datangnya Allah adalah ityanu amrihi wa ba'si, datangnya keputusan Allah dan siksanya. Ya. Aw ya'ti amru rabbika, sebagaimana firman Allah, telah datang keputusan Rabb. Atau dalam ayat lain, faja'ahum ba'suna, telah datang kepada mereka azab kami. Maka makna dari ayat-ayat yang serupa tadi, ayyatiyahumullah bi ba'sihi. Nah ini menurut Jamaah Sari, datangnya Allah itu dengan siksanya. Bi nikmatin. Nikmah itu adalah lawan kata dari nikmah, yaitu dengan siksaan. Liddalalati alaihi, yang dalalah untuk itu adalah ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menyebutkan fa innallaha azizun hakim. Jadi ini yang menjadi argumen Az-Zamakhsyari bahwa yang dimaksud datangnya Allah itu dengan siksaan karena ada kata penunjuk sebelumnya. Allah menyebutkan fa innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa, Allah maha bijaksana, menentukan, mahkamah memutuskan, ya, mahkamah pengadilan bagi manusia itu azizun hakim. Ya.
Jika dikatakan lam ya'tihimul adabil ghamam, jika dikatakan bagaimana bisa menyiksa kalau dinaungi dengan awan tipis. Kalau dinaungi dengan awan tipis kan kita jadi nggak panas gitu loh. Ada yang mempertanyakan begitu. Li'annal ghamama zannatur rahmah. Karena ghamam itu adalah dugaan kuatnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Fa idza nazala minhul adab, maka kalau dari awan itu justru menjadi adab, menjadi siksaan, kanal amru abda wa ahwal, maka urusannya begitu sangat mengerikan. Jadi yang semestinya awan tipis itu tadi menaungi, membuat sejuk, tetapi kalau Allah kehendaki itu menjadi azab, maka itu jauh mengerikan. Li'anna syarra idza jaa min haitsu la yahtasib. Karena keburukan itu ketika datang itu tidak pernah bisa diduga. Kama annal khaira, sebagaimana kebaikan idza jaa min haitsu la yahtasib. Kebaikan juga datang tanpa kita kira. Fa kaifa idza jaa syirrun min haitsu yahtasibul khair. Bagaimana jika keburukan kemudian dihisab dengan kebaikan? Walidzalika, maka dari itu kanat as-sa'iqah, petir itu minal adab al-mufzi'. Ya. Petir itu ketika kita dengar merupakan siksaan yang menakutkan, lima ji'iha, dengan kedatangannya. Min haitsu yatawaqqa'ul ghaith. Ya. Tetapi dengan adanya petir itu ada kabar gembira sebetulnya di baliknya, yaitu dengan turunnya hujan. Wa qudiyal amal. Ini Al-Kasyaf ya. Kemudian qudiyal amr ada dua segi. Ada yang mengatakan dakhilan fi hiyazil intidar, masuk dalam kategori dimensi menunggu. Wa yakunu dzalika min wad'il madi. Kalau yang namanya menunggu itu adalah urusan yang lama, maudi al mustaqbal, kemudian menepati posisi masa depan. Wal asla yaqtadil amr. Wal asla yaqtadil amr. Wa inna ma ji'a bihi kadzalika li'annahu muhaqqaq. Jadi qudiyal amr diposisikan pada posisi madi, menempati posisi yang akan datang. Qudiyal amr. Artinya amalnya sudah diperbuat, pilihan manusia untuk kafir, untuk musyrik itu sudah diperbuat, tetapi dikabarkannya baru sekarang. Wasani, pendapat yang kedua itu musta'nafah, merupakan tambahan. Walaisa dakhilan fihi yazil intidar. Pendapat yang kedua tidak masuk dalam dimensi menunggu. Saat itu sudah pada posisi diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah pada akhirnya semuanya itu dikembalikan. Ya, la ilaha ghairi, tidak kepada selain Allah. Ya, khairuha wa syarruha, baik dia mendapatkan, buruk dia mendapatkan balasan, itu semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini selamat dari tuntutan hukum, tetapi di ayat ini begitu mengerikan. Ya. Hari ini kita masih
masih enggan berkurban, nanti penyesalannya ketika sudah di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya mengecek kembali amalan-amalan kita, jangan sampai kita baru mau taubat itu ketika Allah dan para malaikat sudah menghampiri kita, menghisab atau bahkan sudah turun vonis, maka itu tidak bermanfaat. Maka syukur jika hari ini kita masih dalam kesadaran penuh bahwa bekal kita untuk kembali kepada Allah, untuk mempertanggungjawabkan di depan mahkamah Allah itu belum cukup, maka tentunya ini adalah hari-hari yang paling berharga, ya, hari-hari yang paling berharga. Maka bagian dari sunnah sebelum lupa, ya, itu ketika masuk 10 hari terakhir hendaknya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya, ya. Jadi yang mau cukur nih sekarang atau besok nih, kalau yang mau kurban, ya, mudah-mudahan ini semuanya menjadi pengingat kita. Jadi jangan sampai bertobat nunggu Allah turun dengan siksanya, Allah turun dengan murkanya, Allah turun dengan tsunami-nya dan seterusnya. Jangan sampai. Ayat ini mengingatkan begitu luar biasa dan mengingatkan sebetulnya, walaupun konteksnya tadi kepada orang-orang yang kekeh tidak beriman di zaman Rasul, tetapi konteks saat ini adalah kepada umatnya agar tidak menunda taubat. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.